Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi ya dengan the emergency operation plan atau sistem operasi dalam tanggap darurat atau sistem operasi bencana. Emergency operation plan ini bisa berbagai macam singkatannya ya, tergantung nanti modul ataupun referensi yang membahas tentang ini. Jadi ada beberapa singkatan. Penting dia tentang bagaimana prosedur kita dalam menghadapi sebuah tanggap darurat ya. Dan ini merupakan salah satu dari produk dalam cycle disaster management, yaitu preparedness atau kesiapsiagaan. Jadi EOP ini lebih kepada dokumen gitu kan, lebih kepada tata cara ya. Jadi dia tata cara gitu kan, bagaimana nanti menghadapi bencana di semua kalangan gitu kan. Dan sebelum ada step-step atau langkah-langkah menghadapi bencana, dia nanti menggambarkan ya daerah tersebut seperti apa ya, baik secara fisik, topografi dan lain-lain, dan juga infrastruktur yang ada itu apa. Jadi kekuatan daerah itu seperti apa sih gitu kan ya. Termasuk nanti akan menulis atau menjabarkan ya tentang berapa jumlah puskesmas, berapa jumlah tenaga kesehatan gitu kan, berapa jumlah tower komunikasi gitu kan, dan lain-lain. Nah itu semua dibuat dalam satu database ya, dan dibuat menjadi sebuah rencana darurat ya, rencana operasi darurat. Biasanya itu kalau di Indonesia itu juga ada nanti sebutan ya, karena dia tidak jauh beda dengan ini ya, rencana kontingensi ya. Rencana kontingensi ya, kontingensi gitu katakan ya, di kontingensi ya. KONTINGENSI ya, kontingensi gitu kan. Jadi itu tadi ada beberapa yang nanti dia sampaikan di sana gitu kan. Nah, kalau nanti saya akan kasih contoh untuk produk lokal. Nah nanti kawan-kawan bisa nanti cari sendiri dengan keywordnya itu rencana aksi tanggap darurat, boleh gitu kan. Rencana operasi tanggap darurat ditambah juga dengan rencana aksi tanggap darurat dan bencana ya, atau rencana kontingensi, itu nanti keluar ya dari BNPB dan BPBD yang ada di daerah ya. Karena masing-masing BPBD itu punya rencana kontingensi tersendiri ya, berdasarkan ya tentu saja dia berdasarkan kekuatan yang ada di daerah-daerah tersebut. Jadi kalau di sini ya dalam manual ini dikatakan ini sebagai pengertian aja ya. At the national level gitu kan. Dalam level nasional atau level negara ya, atau level tutup dulu ya. Ada dalam level negara ya. EOP ini memang dibutuhkan ya untuk membuat sebuah cakupan. Jadi dia memang dibuat ya sebagai sebuah lingkup gitu ya, ya. Aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan ya, dan juga persiapan atau kesiapsiagaan masyarakat ya, dan juga tindakannya dalam menghadapi ya, bencana. Nah, di sini dikatakan ya, it must declare ya. Jadi it must declare gitu kan.
Jadi it must declare ya. Jadi dokumen ini wajib ya declare. Ya, wajib dia declare itu kan mendeklarasikan, atau dokumen ini wajib menerangkan ya, apa tugas-tugas masyarakat ya yang harus dilakukan oleh mereka. Ya, the AOP allows the community to respond to threats and engage responder in the short-term recovery and must be flexible to be valuable in real and potential emergency. Jadi AOP ini setelah dia terbit ya, dia mengizinkan ya bagaimana, artinya dia mengharuskan masyarakat itu bagaimana merespon ya, untuk mentreatment ya ataupun memperkuat ya para responden ya dalam masa jangka pendek untuk recovery ya, dan dia harus fleksibel ya, to be valuable in real and potential emergency, dan dia harus fleksibel ya berdasarkan ya hal-hal yang ada real di lapangan gitu kan. Misalkan kita sudah buat rencana gitu kan secara umum, tapi rencana itu mungkin diterapkan di sebuah tempat itu tidak cocok, jadi kita bisa mengubahnya asal tujuannya tercapai gitu ya. AOPs are general, jadi AOP ini ya, dokumen ini dia general dan tidak include the administrative plan ya, dan dia tidak terinclude ya rencana administratif ya. Rencana administratif ini kan ya lebih kepada administrasi ya. Administrasi misalkan administrasi kan lebih pada surat menyurat gitu kan, lebih kepada selain surat menyurat apa lagi ya, administrative plan itu artinya tidak, dia lebih banyak itu aksi di lapangannya gitu kan, bukan kepada teori sebelumnya gitu kan. Dan juga dia tidak mengungkapkan ya, tidak mendeklarasikan di dalam dokumen itu mitigation strateginya dia tidak ungkapkan ya, karena dalam mitigasi juga sudah strategi sendiri ya. Dia tidak juga membuat sebuah SOP gitu kan. Nah, itu ada di dokumen-dokumen lainnya. Nah, dalam membuat dan writing artinya dalam membuat dan membangun AOP ini ada beberapa hal. Pertama, structure ya. Structure ataupun struktur lah. Ada strukturnya, artinya ada statement of purpose ya. Jadi ini dibuat untuk apa gitu kan. Ya, dibuat untuk apa? AOP ini untuk apa? Apakah untuk bencana banjir ya, atau bencana tsunami misalnya gitu kan ya. Lalu situasi dan asumsinya ya, ini merupakan seperti yang saya katakan tadi, ada analisis SWOT kira-kira demikian ya, apa potensi di sana, apa bahaya di sana, apa kekurangan dan apa kelebihan ya. Lalu yang ketiga adalah organisasi dan assignment of responsibility, jadi who is where-nya, siapa di mana, apa bertugas apa juga harus dijelaskan. Konsep operasi, jadi masing-masing seksi mendeskripsikan ya apa tugas dan fungsinya ya. Lalu administration and logistik yang kelima ya, jadi the management of resource ya, jadi manajemen dari sumber daya yang ada ya, hal-hal yang ada di sana dan hal-hal yang dibutuhkan apa-apa saja ya. Jadi logistik itu lebih kepada, nah di sini ada kata-kata administration ya, artinya ini kan lebih kepada pencatatannya, lebih pada pencatatannya, bukan lebih kepada teori-teori perkantoran kira-kira demikian ya. Lalu ada plan development and maintenance ya. Jadi rencana pembangunan atau rencana kedepannya dan pemeliharaan, ada pembangunan dan ada pemeliharaan ya. Lalu ada authorities dan referensi, ada penanggung jawab dan juga ada referensi ya, ataupun orang-orang yang
wajib menjadi petinggi dari koordinasi ya, kira-kira demikian ya. Lalu definition of term, jadi itu nanti banyak dalam bencana ini kan, banyak nanti ada misalkan EOP ya. EOP itu apa ya, kan? Lalu apa lagi, SOP apa gitu kan. Jadi term-term atau istilah-istilah itu harus dijelaskan. Jadi banyak nanti istilah gitu kan. Istilah itu banyak nanti, jadi itu harus dijelaskan. Lalu selain juga dia menjelaskan tentang structure ya, struktur dari EOP ini ya. Jadi ada bab 1, bab 2, bab 3, kira-kira demikian. Lalu ada functional annexes, jadi ada lampiran-lampiran gitu kan. Misalkan lampiran peta gitu kan, lampiran logistik gitu ya, dan lampiran-lampiran lain ya. Lalu exercising the EOP ya, yang ketiga. Jadi ini tahapannya setelah kita membuat EOP ini atau membuat dokumen ini, kita harus ada drill gitu kan, harus ada latihannya. Jika ada sesuatu bencana, bagaimana cara menanganinya, dan itu ada langkah-langkah dalam EOP ini ya, atau dalam rencana ya, operasi kesiapsiagaan atau rencana operasi tanggap darurat atau rencana operasi kebencanaan ya, itu ada ya. Dan itu harus jelas ya. Lalu publishing ya, the plan. Jadi dia harus dipublikasikan juga ya, rencana ini. Itu karena bagaimanapun dokumen ini kan dibuat ya untuk diketahui bersama gitu kan. Tidak ada yang boleh miss tentang dokumen ini sebenarnya gitu kan. Jadi semua individu dalam sebuah wilayah yang kita buat rencana kontingensi itu harus tahu ya, dia mau ngapain nanti jika ada early warning. Misalkan saat ada tanda-tanda sirine misalnya, dia harus ngapain, dia tahu. Atau jika sudah ada tanda-tanda walaupun belum ada sirine misalnya, dia sudah tahu mau ngapain. Misalkan ada hujan terus menerus datang, minimal secara pribadi dia sudah prepare apa sih harus dia lakukan ya. Nah, ada hal yang sangat ditekankan ya dalam masalah ini ya. Jadi ini menjadi perhatian ya, beberapa puluh tahun kebelakang ini menjadi perhatian ya, bahwa di setiap dokumen itu kalau boleh ada suatu penekanan ya, bagaimana kita itu mengatasi, ataupun gini, setiap dokumen itu harus termaktub di dalamnya itu bagaimana merencanakan sebuah kegiatan atau program yang khusus untuk anak-anak atau perempuan. Nah, ini memang sudah keharusan ya, ya Allah alam ya. Karena mereka adalah, artinya gini, kalau kita katakan ya, baik dari segi agama maupun dari segi ilmiah ya, itu kan anak-anak dan perempuan itu merupakan ya, agak rentan dibandingkan dengan orang dewasa dan laki-laki. Jadi dia harus diatur ya, bagaimana sedemikian rupa nanti dalam rencana ini. Misalkan tidak boleh tidak ada pembuatan toilet khusus perempuan misalnya gitu kan. Tidak boleh tidak ada ya, ruang untuk laktasi gitu misalnya gitu kan. Lalu tidak boleh tidak ada ruang untuk klinik perempuan dan anak-anak. Jadi ada pengkhususan ya, dalam hal ini. Nah, itu ya, itu adalah salah satu dari itu merupakan kerangka utama dari kita membuat EOP ya, atau rencana ya, operasi emergensi atau rencana operasi tanggap darurat ya. Itu. Jadi nanti ada dokumen ya, nanti saya kirim di grup ya. Itu contoh
yang sudah dibuat oleh BPBD ya. BPBD kalau saya BPBD Yogyakarta. Nanti kawan-kawan silakan ini ya, silakan melihat ya semua dokumen yang ada dengan keywordnya itu tadi, rencana kontingensi ya, atau rencana aksi ya, atau rencana aksi atau rencana operasi ya, emergensi atau rencana ya, kegiatan tanggap darurat ya. Kadang-kadang biasakan menerjemah bebas ya, itu kadang-kadang agak susah, apalagi kalau kita, padahal terminologi di Indonesia itu sudah ada gitu kan, tapi karena kita menerjemahkan dengan konsep yang ada, kadang-kadang dia tidak nyambung ya, pada dokumen itu sudah ada di Indonesia ya, sudah lengkap gitu kan ya, sudah lengkap di Indonesia ya. Jadi silahkan kawan-kawan nanti lihat ya, dokumennya. Oke, itu saja dulu untuk EOP kali ini ya. Saya ucapkan terima kasih.